Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Obrolan Fighter. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, sekalian dong nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan berita-berita hangat dan pembahasan seru dari Obrolan Fighter. Dengan masuknya para fighter Indonesia di ajang Road to UFC untuk mencari fighter MMA terbaik dari Indonesia, dan hasilnya dari 9 fighter Indonesia yang bersaing, hanya satu fighter yang mampu mendapatkan kontrak dari UFC, yaitu JK Saragi. Fighter kita tumbang karena grappling, seperti Gugun Gusman kalah via submisi, Jeremiah Siregar kalah karena ground and pound, Angga Hans juga karena ground and pound, Ronald Siahaan yang kalah via submisi, Billy Pasulatan yang kalah karena ground and pound, Ephraim Ginting kalah via submisi, Windri Patilima kalah karena ground and pound, bahkan JK Saragi pun kalah dari Ansul Jubli juga karena grappling. Hanya Rama Supandi yang kalah via keputusan juri, karena memang Rama Supandi mengandalkan grappling. Lantas, apa penyebabnya yang membuat Indonesia sangat amat kesulitan untuk tembus promotor MMA terbaik di dunia? Apa penyebabnya hampir semua fighter Indonesia kalah? Apa penyebabnya Indonesia sulit bersaing di dunia MMA? Oke, di video ini mari kita bahas beberapa poin yang membuat fighter Indonesia sulit bersaing di MMA tingkat dunia. Yang pertama, MMA baru berkembang di Indonesia. Kita tahu UFC sudah berusia 30 tahun, sedangkan usia One Pride Indonesia baru berusia 7 tahun. Walaupun sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa promotor atau event sebelum One Pride Indonesia, seperti Bandung Fight Club contohnya, di mana salah satu fighter UFC yaitu Kai Kara France pernah bertarung di sini di tahun 2013. Artinya usia MMA di Indonesia belum sampai 10 tahun. Berbeda dengan Jepang, Korea, dan China. Contohnya di Jepang, sudah ada Pride FC sejak 1997. Poin kedua, Indonesia anti dengan grappling. Nah, kenapa sampai berani gua kasih statement kayak gitu? Kan memang itu kenyataannya. Kalau bukan karena MMA, nggak ada tuh yang peduli dengan grappling. Sekali lagi, kalau bukan karena MMA, nggak ada yang peduli dengan grappling. Karena di MMA, fighter dituntut untuk menguasai dua aspek, yaitu striking dan grappling. Maka mulailah berbondong-bondong untuk belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Bahkan, semenjak MMA populer, Brazilian Jiu-Jitsu semakin diburu. Bukan cuma Brazilian Jiu-Jitsu yang rame, gulat dan judo pun menjadi rame. Ya, gulat memang sudah rame dari dulu, tapi makin membludak semenjak ada MMA. Padahal karena grappling lah yang membuat semua fighter Indonesia kalah, termasuk JK Saragi. Coba deh perhatikan UFC, dari negara mana fighter UFC paling banyak? Hanya 3 negara yang menyumbang begitu banyak fighter, yaitu Brazil, Rusia, dan tentu sang tuan rumah Amerika Serikat. Rusia menyumbang 22 fighter, Brazil menyumbang 95 fighter, dan tentu Amerika Serikat menyumbang 253 fighter. Nah, yang kalau menurut teman-teman, kenapa ketiga negara itu yang banyak menyumbang paling banyak fighter di UFC? Silahkan tulis di kolom komentar dulu ya, gue tunggu nih. Nah, sekarang kalau menurut pandangan gue sendiri, ada hubungannya dengan kenapa semua fighter Indonesia kalah karena grappling. Yap, ketiga negara itu juga, yaitu Brazil, Rusia, dan Amerika Serikat, bisa menguasai UFC juga karena grappling yang mendarah daging dalam diri semua fighternya. Yang pertama, Brazil. Ya, walaupun Jiu-Jitsu asalnya dari Jepang, tapi sangat dikembangkan banget oleh Brazil, sehingga Brazilian Jiu-Jitsu menjadi olahraga tempur yang paling diminati di Brazil. Bahkan mengalahkan bela diri lainnya seperti capoeira, yang aspeknya lebih ke striking. Bahkan praktisi Brazilian Jiu-Jitsu menjadi yang nomor 2 paling sering juara di UFC, karena yang nomor 1 adalah pegulat. Lalu Rusia dengan combat sambonya. Ya, walaupun combat sambo itu adalah bela diri hybrid yang isinya kombinasi antara striking dan grappling, tapi combat sambo ini beda dengan silat. Walaupun sama-sama bela diri hybrid, silat lebih fokus ke striking, sedangkan combat sambo lebih fokus kepada grappling. Yap, lagi-lagi grappling, yang membuat para fighter Rusia sangat mengandalkan grappling. Dan uniknya, combat sambo adalah ketika mereka fight, mereka sudah seperti fighter MMA, karena boleh nonjok, nendang, dan ngebanting lawannya. Jadi jangan heran, fighter Rusia langsung cocok masuk MMA. Lalu Amerika Serikat dengan gulatnya. Ya, walaupun gulat asalnya dari Mesir,
tapi sangat dikembangkan di Amerika Serikat, mirip dengan badminton atau bulu tangkis. Walaupun asalnya dari Inggris, tapi sangat dikembangkan di Cina dan Indonesia. Di Amerika Serikat, setiap sekolahnya hampir pasti ada gulatnya, dan hampir semua fighter UFC yang dari Amerika Serikat pasti dulunya pegulat. Kita nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat aja beberapa fighter ternama di UFC yang asalnya dari Amerika Serikat. Semuanya adalah pegulat. Gak percaya? Nih gue sebutin. Tony Ferguson, Justin Gaethje, Dustin Poirier, Michael Chandler, Jon Jones, Daniel Cormier, Aljamain Sterling, Stipe Miocic, Curtis Blaydes, Derek Brunson, Kelvin Gastelum, Paul Nickal, Robbie Lawler, Michael Chiesa, Colby Covington, Belal Muhammad, Kamaru Usman, Jim Miller, Michael Johnson, Bobby Green, Dominic Cruz, Henry Cejudo, Sean O'Malley, dan masih banyak lagi. Walaupun di antara mereka banyak yang menjadi striker, tapi gulatlah yang membuat mereka bisa mendikte dan siap dalam segala situasi. Jadi Amerika Serikat bisa begitu hebat karena gulat. Bahkan saking cintanya warga Amerika Serikat dengan gulat, acara SmackDown atau WWE sangat laku di sana. Dan mereka nggak malu dengan pakaian gulat atau wrestling suit. Bener kata Bung Bram, kenapa gulat kurang diminati? Karena kebutuhan orang Indonesia itu bukan bela dirinya, tapi sosial medianya. Yang pasti malu upload foto lagi pakai wrestling suit. Jadi mereka lebih bangga pakai gi atau sarung tangan tinju. Terus juga ini yang pengen gue bantah buat semua fans MMA yang sok keras, yang katanya anti peluk-pelukan, harus brutal. Jadi anti banget ngelihat fighter Dagestan yang mengandalkan grappling. Hey, mereka peluk-pelukan aja banjir prestasi. Dan coba lihat, fighter Rusia yang gak pakai grappling, kayak Alexander Volkov, apakah dia lebih berprestasi daripada fighter Dagestan yang mengandalkan peluk-pelukan? Jadi gak usahlah sok keras, ini MMA bos, bukan murni kickboxing atau tinju. Sehebat apapun Tyson Fury dan Floyd Mayweather, gak pernah berani masuk MMA, karena jago striking doang aja gak cukup. Tapi banyak pegulat yang berani masuk MMA, karena sebenarnya jago gulat aja udah cukup masuk MMA. Hanya sedikit dipoles ilmu strikingnya. Nah, ketiga negara ini besar karena grappling. Ada juga beberapa negara yang telah menciptakan bela diri hebat, seperti Jepang, yang telah menciptakan judo, karate, dan sumo. Lalu Korea yang menciptakan taekwondo dan hapkido. Lalu Cina yang menciptakan Wing Chun dan Kung Fu Sanda. Lalu Thailand yang menciptakan Muay Thai. Dan terakhir Indonesia yang telah menciptakan silat. Nah, dari 5 negara tersebut yang tadi gue sebutkan belum bisa menguasai UFC. Satu-satunya fighter yang pernah juara hanyalah Zhang Weili. Lalu, kenapa kelima negara tersebut tidak bisa mendominasi UFC? Ternyata kelima negara tersebut punya kesamaan, yaitu lebih mengandalkan striking. Salah satu penyebabnya adalah karena unsur bela diri yang mereka banggakan adalah yang unsurnya itu striking, seperti Jepang yang mengutamakan karate ketimbang judo, sumo, atau jiu-jitsu. Korea lebih bangga dengan taekwondonya dibandingkan hapkidonya. Padahal grappling itu bisa mematikan striking, sedangkan striking belum tentu bisa mematikan grappling. Di Indonesia lebih melekat budaya striking, sehingga dunia grappling begitu asing. Bisa jadi malu ikut gulat karena pakaian yang seksi, atau karena jijik peluk-pelukan kayak BJJ. Jadi, kita orang Indonesia harus melek dengan grappling. Memang butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa tembus UFC. Yang terpenting adalah fokus dan konsisten dengan impian kita supaya bisa juara di UFC. Dan di video ini mungkin ada yang tersinggung, terutama praktisi karate, taekwondo, tinju, muay thai, kungfu, wing chun, dan silat. Semua bela diri ini sangat hebat, bahkan sangat dicintai oleh para fighter UFC. Tapi untuk masuk dunia MMA, di ranah MMA, faktanya sudah jelas bahwa yang mendominasi adalah para fighter yang basicnya, sekali lagi yang basicnya grappling, seperti gulat dan Brazilian Jiu-Jitsu. MMA adalah cabang olahraga paling rumit di dunia, tapi tidak menjadi rumit jika basic fighter tersebut adalah grappler. Nah, segitu aja dulu pembahasannya. Gua harap teman-teman yang sebenarnya lebih paham dari gua mau berbagi pendapatnya untuk menambah wawasan gua dan teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.